Halo semuanya, selamat siang. Berjumpa kembali bersama Ibu Gina Cantik. Asik. Oke, kali ini Ibu akan membahas mengenai TO8 UTBK ya. Saksikan terus ya video pembahasan TO8 UTBK Biologi. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 66. Karakter yang dapat ditemukan pada moluska adalah A. Merupakan hewan uniseluler, B. Memiliki tulang belakang, C. Tubuh simetri bilateral, D. Lapisan tubuh diploblastik, ataukah E. Tubuhnya berwas-was. Mari kita lihat bagaimana sih ciri-ciri dari moluska ini. Oke, kita kenali dulu bagaimana ciri-ciri dari moluska ini ya. Moluska merupakan salah satu dari anggota dari filum yang termasuk invertebrata ya. Jadi ini salah satu nama filum ya untuk moluska ini. Kemudian moluska ini disebut juga hewan bertubuh lunak. Bertubuh lunak. Oke, kemudian yang ketiga, karena dia termasuk salah satu anggota yang tidak memiliki tulang belakang, maka dia dinamakan hewan invertebrata ya. Jadi di sini tanpa tulang belakang. Selanjutnya, ciri yang lain. Nah, kalau kita lihat dari simetri tubuh si moluska, ternyata moluska ini memiliki simetri tubuh bernama simetri bilateral. Jadi bilateral ini, kalau misalnya sumbunya itu di tengah, nah ini kalau kita bagi sama besar di bagian tengah ini akan menghasilkan dua bagian sama besar. Ini dan ini sama besar ya. Jadi kalau ibaratnya ini ada B, ini akan sama besar. Oke, itu yang disebut simetri bilateral. Kemudian untuk lapisan tubuhnya, dia sudah termasuk lapisan tubuh yang 3 lapis atau tripoblastik dan dia sudah memiliki rongga, makanya dinamakan tripoblastik selomata. Selanjutnya kita cek ya, karakteristik yang ditemukan pada moluska adalah merupakan hewan uniseluler, no, memiliki tulang belakang, no, tubuh simetri bilateral, oke. Lapisan tubuh diploblastik, no. Tubuh berwas-was, no. And then the answer is C. Jadi jawabannya C ya. 67. Struktur yang dimiliki oleh akar tanaman anggrek untuk melindungi anggrek dari kekeringan yaitu A. Sel kipas, B. Sel krisi, C. Filamen, D. litokis, ataukah E. Emergensia. Kita lihat di sini untuk sel kipas ya. Sel kipas ini disebut juga sebagai bulliform cell ya. Bulliform cell. Biasanya sel kipas ini ada pada tanaman rumput-rumputan ya. Atau bisa jadi di sini pada kelompok Poaceae ya. Jadi biasanya sih yang paling banyak itu di kelompok Poaceae, salah satunya adalah bambu ya. Nah, kalau Poaceae ini padi-padian ya, bukan rumput-rumputan. Nah, bambu khusus kan daunnya itu sejajar ya. Dia memiliki pertulangan daun yang sejajar. Nah, tepat di ujung daun di sini terdapat yang namanya sel kipas ya. Nah, ini tandanya ketika misalnya musim kering atau musim kemarau, nanti si ujung dari daun bambu ini bisa menggulung. Artinya di situ ada sel kipas ya. Di bukan yang A. Oke, kemudian yang sel krisik ini disebut juga suatu sel epidermis ya. Bentuk yang B, sel krisik ini adalah sel epidermis yang mengandung zat silikat. Ya, jadi ini mengandung zat silikat. Nah, jadi kalau dipegang si batang dari epidermis, si batang dari tumbuhan ini biasanya agak-agak kasar. Nah, kira-kira di mana ya? Ternyata sel krisik ini terdapat pada batang tebu.
pada batang tebu. Oke, kemudian untuk yang C itu filamen. Filamen ini kalau kita artikan, ini merupakan sel epidermis yang sudah tidak ada isinya dan ukurannya lebih besar daripada sel epidermis lainnya. Ya, sel epidermis ini merupakan sel yang berfungsi sebagai pelindung dan ternyata sel epidermis ini bisa mengalami modifikasi, diantaranya salah satunya menjadi filamen. Ya. Jadi untuk filamen ini merupakan sel yang mati, artinya isi selnya sudah tidak ada. Ya, apa fungsi dari filamen? Filamen berfungsi untuk menyimpan air. Untuk menyimpan air. Nah, di mana filamen berada? Filamen berada atau filamen terdapat pada akar anggrek. Kenapa harus ada pada akar anggrek? Karena di akar anggrek seperti kita tahu bahwa akar anggrek merupakan akar gantung. Jadi dia tidak langsung masuk ke dalam tanah sehingga dia harus pandai menyimpan air, ya. Kemudian yang D, litokis, ini juga salah satu modifikasi epidermis ya. Kemudian untuk emergensia, yang E ya. Nah, yang E ini merupakan duri palsu. Jadi nama lain dari emergensia itu adalah duri palsu atau spina palsu. Nah, spina palsu ini kenapa dikatakan palsu? Karena spina ini pertumbuhannya berasal dari subepidermis. Berasal dari subepidermis. Nah, yang lebih mudah dihafal ini, kalian tahukah batang dari bunga mawar ya, misalnya ya, ini batangnya. Nah, di situ suka banyak duri-duri. Bukan duri-duri namanya, tapi duri-duri. Misalnya begini ya. Ini kan suka ada daun-daunnya gitu ya. Nah, misalnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini ada duri-duri. Ini duri. Nah, duri ini kalau kita lepaskan ya, ini akan langsung patah karena ini adalah duri palsu. Gitu. Salah satunya tadi ya pada batang mawar. Begitu. Oke, dengan demikian untuk nomor 67 ini jawabannya adalah filamen, yaitu C. 68. Pertumbuhan sekunder hasil aktivitas kamium intravaskuler dapat menyebabkan batang merekah. Untuk memperkuat batang tersebut akan dibentuk jaringan titik-titik. Apakah A. velogen, ataukah B. velum, ataukah C. veloderma, ataukah D. periderm, ataukah E. sclerenchyme. Nah, kita jawab langsung saja. Di sini, jika berbicara mengenai pertumbuhan sekunder, berarti di sini ada aktivitas dari si kamium, khususnya kamium intravaskuler. Nah, jadi kamium intravaskuler ini merupakan kamium yang ada di antara pembuluh angkut ya. Jadi kamium yang ada di antara pembuluh angkut, salah satunya ini ya. Misalnya, kalau kita gambar nih, di sini ada floem, kemudian yang ini xilem. Nah, yang ini, kamium kasih warna hijau ya. Nah, ini adalah kamium intravaskuler. Nah, oke, kita lihat. Ini semakin si batang makin lebar, makin besar, makin bertambah diameter batangnya, otomatis epidermisnya pun akan makin terbesar sehingga terjadi apa? Terjadi perekahan pada batang. Nah, khususnya batang utama. Di sini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena jika dibiarkan tumbuhan ini bisa mati. Bagaimana cara mengantisipasi
atau bagaimana cara si tumbuhan tersebut dalam mengantisipasi hal demikian. Nah, kita lihat di sini. Tepat pada bagian korteks, di sini terdapat cambium gabus ya, atau yang dinamakan sebagai velogen. Velogen ini akan menumbuhkan sesuatu pada waktunya. Nah, sesuatu yang dia tumbuhkan di sini ada yang ditumbuhkan ke bagian luar dan ke bagian dalam. Misalnya di sini Regina gambarkan dulu mengenai cambium gabusnya ya, kurang lebih seperti inilah. Nah, oke, nanti untuk ke arah luar si velogen ini ke arah luar akan menumbuhkan sesuatu bernama jaringan velum. Nah, velum ini disebut dengan sel gabus ya, sel gabus. Jadi di sini nanti bagian-bagian yang merah ini akan tertutup. Nah, akan tertutup. Nah, ini kurang lebih akan tertutup seperti ini ya. Nah, sehingga si tanaman ini dapat terus terlindungi. Kemudian juga jika aktivitas yang dilakukan velogen ini ke arah dalam, ini pun dia akan membentuk suatu jaringan lagi. Nah, ini jaringannya ya. Regina gambar, Regina pakai warna hijau. Nah, ini adalah struktur yang ditemukan velogen ke arah dalam bernama veloderm. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk vaskulernya atau untuk pembuluh angkutnya, ini tetap saja ya, ada di tempatnya. Nah, di sini ya, ada pada tempatnya, tetap saja. Cuma nanti mereka akan mengalami pelebaran. Nah, dengan demikian, tadi ya, jadi pertumbuhannya untuk velogen ini bisa menumbuhkan apa saja, mulai dari velum ya, kemudian ada velogennya tadi, kemudian veloderm. Nah, jadi untuk ke arah dalam, ini dia menumbuhkan yang namanya veloderm. Veloderm ini merupakan sel yang masih hidup. Oke, nah, ketiga istilah ini untuk velogen, velum, dan juga veloderm, ini dinamakan sebagai periderm. Ini dinamakan sebagai periderm. Dengan demikian, nomor 68 ini jawabannya adalah yang D. 69. Ini soal genetika. Baik, kita hitung ya. Coba. Ada tanaman Linaria marocana berbatang tinggi, berbunga merah yang disilangkan dengan Linaria marocana berbatang ungu, berbatang tinggi dan berbunga ungu. Maksudnya gini, berapa persen sih keturunan yang berbatang rendah dan berbunga putih? Nah, kalau kita mengenal siapa Linaria marocana, ini adalah salah satu tumbuhan yang mengalami penyimpangan atau penyimpangan semu maksudnya ya. Nah, penyimpangan semunya penyimpangan semu dari hukum Mendel 2. Nah, ini kasusnya bernama cryptomeri. Cryptomeri ini berarti gen yang tersembunyi ya. Jadi kalau misalnya ada, ini memang awalnya ada persilangan bunga Linaria marocana yang berwarna merah dan juga yang berwarna putih, ya, disilangkan. Ini nanti akan menghasilkan keturunan yang berwarna ungu.
Nah, ungu itu ditunjukkan oleh genotip A besar, strip, B besar, strip. Atau A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ya, ini ungu. Nah, katanya tadi dari persilangan antara Linaria marokana berbatang tinggi dan berbunga merah dengan genotip T besar, T kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, disilangkan dengan Linaria marokana berbatang tinggi heterozigot berbunga ungu, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, ini akan menghasilkan keturunan batang rendah, berarti T kecil, dan berbunga putih. A kecil, B besar, strip. Ada berapa? Katanya begitu kan? Nah, kenapa di sini Kak Gina tuliskan strip? Karena untuk genotip batang rendah berbunga putih ini bisa T kecil, A kecil, B besar, dan bisa T kecil, A kecil, B besar, B kecil. Ini pun sama, masih putih. Ya, nah jadi ini sudah sudah ketahuan, ya sudah ketahuan kalau kita hitung dari sini. Nih, kalau kita pakai cara cepatnya ya. Nah di sini ini yang ditanya adalah T kecil, A kecil, B besar strip. Strip di sini berarti bisa homozigot, bisa juga heterozigot. Kita anggap ini hetero ya. Jadi di sini si gametnya ada, cari gamet dulu untuk yang ini ya. Nah, di sini 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah yang heterozigot. Itu berapa di sini? Ada 1. 2 pangkat 1 yaitu 2. Kemudian kita cari dulu keturunan dari masing-masing induknya. Di sini cara cepatnya begini ya. Ini cari dulu gametnya berapa, karena di sini genotip yang berbedanya atau yang heterozigotnya ada 2, maka di sini 2 pangkat 2. Berarti di sini ada 4. Terus untuk gamet yang induk satunya lagi di sini 2, 3. Jadi yang jumlah heterozigotnya ada 3, 2 pangkat 3. Itu berapa? Sama dengan 8. Nah, dengan demikian 4 kali 8, karena ini kalikan ya total keturunan, berarti keturunannya ada 32. Ini untuk total keturunan ya. Total keturunan. Nah, dengan demikian kita masukkan saja di sini. Jadi untuk yang bergenotip batang rendah bunga putih ya, atau ini, nah, ini bisa kita cari dengan cara tadi gamet dari yang ditanyakan ya, itu dari yang batang rendah dan juga bunga putih. Batang rendah, bunga putih, batang rendah, bunga putih ini. Oke, tadi jumlah gametnya adalah 2 ya. 2 dari total keturunan yaitu 32. Berarti ini kalau kita bagi 2, ini 1, ini 16. Jadi jawabannya adalah, kita bagi saja, ini kalau dipersentasekan, ini adalah 6,25. 6,25%. Jawabannya adalah B. Itu cara cepatnya ya guys. Semoga dimengerti guys. Siklus Kelvin diawali dengan pengikatan 6 molekul CO2 yang memerlukan. Nah, coba siklus Kelvin. Masih ingat dalam siklus Kelvin ini ada berapa proses? Pastinya di sini ada 3 proses ya. Yang pertama adalah proses fiksasi CO2. Fiksasi CO2. Nah, nanti si CO2 ini akan diikat oleh suatu senyawa bernama RUBP atau ribulosa bifosfat. Ini akan menjadi PGA, fosfogliserat. Oke. Kemudian tentunya di sini harus dibantu oleh enzim guys.
namanya adalah enzim Rubisco. Selanjutnya yang kedua adalah fase reduksi. Nah, fase reduksi ini ya nanti akan mereduksi si PGA dengan bantuan ATP dan juga NADPH2 menjadi PGAL ya atau fosfoglyceraldehyde plus ADP plus NADP plus karena H2-nya ini digunakan untuk mereduksi si PGA. Oke. Nah, yang ketiga adalah fase regenerasi. Fase regenerasi ini diantaranya adalah untuk membentuk kembali, dipembentukan kembali CRUBP ya, CRUBP dan juga nanti akan membentuk glukosa yang bahan dasarnya adalah si PGAL. Jadi itu dari PGAL nanti akan dibentuknya. Jadi dengan demikian yang berperan saat pengikatan 6 molekul CO2 yaitu siapa? Iya, enzim Rubisco dan juga RUBP. Yang mengikatnya adalah RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Jadi jawabannya 4 saja yaitu D.